wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Al-Faruq dari kelas 10 IPS, dan pada video ini saya akan mengerjakan tugas sejarah tentang Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 yang merupakan anak dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Riwayat pendidikan beliau di Hogere Burger School, Technische Hogeschool te Bandung. Karir politik beliau: Soekarno mendirikan Algemene Study Club di Bandung, bergabung dengan PNI, dan diangkat menjadi presiden. Karir politik Soekarno pada masa pergerakan nasional. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Study Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau yang bisa disingkat PNI, yang didirikan pada 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkan ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929. Lalu ia memunculkan pledoi-nya yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 30 Desember 1931. Pada Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Pertindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Lalu Soekarno ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Mengapa dia ditangkap? Ya karena dia bergabung kembali pada partai-partai yang yang dapat mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya seperti itulah sekiranya. Lalu di Flores, Soekarno hampir dilupakan oleh para tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara, seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Lalu pada tahun 1938 sampai 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lalu pada saat masa penjajahan Jepang, pada awal masa penjajahan Jepang 1942 hingga 1945, pemerintah Jepang tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Namun akhirnya pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila dan UUD 1945 dan dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang, dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Presiden Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi tidak selamanya bangsa Indonesia terlalu terlena dengan Jepang, tapi Indonesia juga mempunyai usahanya tersendiri untuk merdeka gitu.
Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusa. Lalu pada saat masa kemerdekaan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat menjadi RIS, dan Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Saad yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mr. Saad sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Insinyur Soekarno. Resminya, kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional. Tetapi pada kenyataannya, kebijakan pemerintah dilakukannya setelah berkonsultasi dengannya. Lalu muncullah mitos di Tunggal Soekarno-Hatta, cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibanding terhadap kepala pemerintahan, yakni Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai kabinet seumur jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Lalu sakit hingga meninggal. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di kota Blitar, Jawa Timur. Setelah turun dari puncak kekuasaan, Soekarno sempat menengok seorang mayor yang sedang sakit di rumah di daerahnya di Bogor. Di sana ia mengeluh ketika sedang berada di Sukabumi. Rakyat seperti ketakutan melihatnya. Lalu pada 4 Agustus 1965 terjadi suatu peristiwa yang ikut memicunya pecahnya gerakan 30 September, yaitu sakitnya Bung Karno. Beredar rumor bahwa Soekarno pingsan dan mengalami koma. Sebetulnya yang terjadi, Bung Karno mengalami TIA, Transient Ischemic Attack, yaitu stroke ringan.